محمد رسول الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Kampus UGM rahimakumullah, yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Dua kenikmatan yang tidak semua manusia memperolehnya, yaitu kenikmatan iman dan Islam. InsyaAllah dengan kenikmatan iman dan Islam dan juga kenikmatan kesempatan serta kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah izinkan hari ini kita melaksanakan salah satu fardu kita sebagai muslim, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Hari Jumat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, matahari terbit pada hari Jumat adalah hari yang paling baik. Alhamdulillah Jumat ini matahari terbit dengan terang. Hari di mana Adam alaihissalam diciptakan Allah. Hari di mana Adam alaihissalam dimasukkan surga. Hari di mana Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga untuk tinggal di bumi beserta istrinya. Dan tidak ada hari kiamat selain akan terjadi pada hari Jumat. Demikian juga Rasulullah SAW banyak memberikan pesan kepada kita untuk mengisi dan memanfaatkan hari Jumat yang alhamdulillah kita bisa hadir, diberi kesempatan kepada Allah dengan berbagai sunnahnya. Apakah hari ini kita sudah membaca Al-Quran? Paling tidak sebagaimana yang Rasulullah SAW setiap Jumat baca surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, surat Yasin, surah yang ke-36, surat Ar-Rahman, surah yang ke-55, dan paling tidak surat Al-Jumu'ah, sehingga kita sekarang wajib melaksanakan sholat Jumat, yaitu pada
surah yang ke-62 ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dengan surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini maka kita terikat fardu untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, suri toladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh kaum kerabat beliau, para sahabat, para tabi'in wa tabi'in, para alim ulama, para ustadzah, guru-guru kita yang senantiasa menyertai kita untuk terus belajar sampai kita nanti menghadapnya. Juga kepada orang tua kita yang kadang kita terlupa, baik yang masih hidup maupun orang tua kita yang sudah tiada. Semoga hari Jumat kita juga banyak melapangkan doa, memanjatkan doa kepada Allah untuk kemuliaan kedua orang tua kita. Banyaklah juga kita untuk bertasbih dan juga bersolawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat mengizinkan Rasulullah SAW untuk memberikan syafaatnya kepada kita umat muslim kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Kampus UGM rahimakumullah, yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun Masehi terdapat sebuah bulan, yaitu bulan Desember. Di bulan Desember biasanya kita melihat berbagai banyak kegiatan, terutama kegiatan yang sifatnya duniawi. Adik-adik mahasiswa telah menyelesaikan ujian akhirnya. Alhamdulillah kemarin universitas kita, Universitas Gadjah Mada, telah selesai melaksanakan rangkaian bisnatalisnya. Dan Bu Rektor telah menyampaikan laporannya. Di beberapa perusahaan kemarin, alhamdulillah saya baru saja kembali tugas dari Eropa, 3 negara, di mana pertengahan bulan Desember mereka sudah tidak mau lagi menerima tamu. Mereka fokus kepada perayaan-perayaan sesuai dengan kepercayaannya. Dan di beberapa perusahaan hari-hari ini adalah hari-hari untuk mengumpulkan laporan dan mengevaluasinya di semua lini. Sekarang bagaimana dengan kita? Meskipun ini adalah tahun Masehi, tapi mari kita ambil hikmahnya. Demikian juga nanti ketika kita nanti akan berganti tahun Hijriah, yang insya Allah masih mungkin sekitar 5 bulan ke depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr ini surat yang ke-59, ayatnya ayat 18 yang tadi saya sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Sini Allah hanya menyeru bagi orang-orang yang beriman, bukan ya ayuhan nas.
ya ayyuhal mu'minun, tetapi di ayat ini Allah menyeru kepada hanya orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadis ayat ini, surah Al-Hazr ayat 18 ini adalah salah satu landasan untuk kita melakukan muhasabah atau introspeksi diri atau mengevaluasi diri terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan barangkali kemarin atau seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu atau setahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu. Juga mengevaluasi apa yang sekarang sedang kita lakukan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya past, present, and future. Kita mengevaluasi diri apa yang telah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan khususnya untuk esok dan hari-hari mendatang atau tahun mendatang. Hal ini juga dipertegas oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya, hadis riwayat Tirmizi dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, orang yang cerdas atau orang yang sukses adalah orang yang menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Ia tahu persis bahwa hari-hari yang dilaluinya adalah hari-hari untuk berinvestasi amal kebaikan di kemudian hari. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat juga sebuah hadis dan juga sebuah syirah dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata yang artinya, hendaklah kalian menghisab atau mengintrospeksi diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu muhasabah atau evaluasi diri ini mudah-mudahan dapat kita pahami, yang utama lagi dapat kita praktekkan. Mumpung ini juga merupakan hari-hari yang baik, di mana hari Jumat merupakan hari yang mulia yang diciptakan Allah khusus untuk umat muslim. Serta mudah-mudahan muhasabah ini dapat kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Terdapat paling tidak ada 4 hikmah atau manfaat dari kita bermuhasabah. Yang pertama adalah mengakui kesalahan. Manusia pasti memiliki salah dan hilaf atau dosa. Muhasabah membantu kita mengakui kesalahan dan kelemahan sehingga kita dapat memperbaiki diri. Yang kedua, muhasabah meningkatkan kesadaran. Dengan muhasabah kita menjadi lebih sadar akan tujuan hidup dan prioritas hidup kita. Yang ketiga, membangun kemandirian.
Muhasabah membantu kita mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri serta menyusun apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, muhasabah dapat meningkatkan kualitas ibadah kita sehingga membantu kita untuk memperbaiki kualitas ibadah dan meningkatkan ketakwaan. Demikian ceramah singkat tentang muhasabah. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah pengetahuan serta keberkahan keimanan dan ketakwaan kita. Dan yang terpenting, semoga apa yang kita lakukan khususnya di hari Jumat ini dan hari-hari lainnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim innahu huwal ghafurur rahim wa huwal ghafurur warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat Masjid Kampus UGM rahimakumullah. Insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada khutbah yang kedua ini sekali lagi khatib mengingatkan pada diri sendiri untuk senantiasa kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya melalui muhasabah. Mudah-mudahan dengan kita belajar untuk semakin baik melalui muhasabah di hadapan Allah, maka kita insyaallah mudah-mudahan diterima di sisi Allah kelak di yaumil akhir. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud du'a. Faya qadil haja Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina syabahuna bil iman wa la tazigh fi qulubina khilal ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullah akbar. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.